Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli sofa wa sahbihi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa li Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah, terlebih dahulu marilah kita menata hati kita, membenarkan niat kita berkumpul. Ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, menarik keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Tsumma ila hadrati wa usulihim wa furu'ihim. Lahumul Fatihah. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wah, wa man ata'a hawahu kanat jahannamu mathwah. Wahai Ali, siapa yang mengingkari hawa nafsunya, siapa yang berseberangan dengan hawa nafsunya, maka surga akan menjadi tempatnya. Dan siapa yang taat kepada hawa nafsunya, senantiasa mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka neraka jahanam akan menjadi tempat yang layak buatnya. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini cukup simpel terkait dengan hawa nafsu. Yang mengingkari hawa nafsu, yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, surga akan menjadi tempatnya. Sementara yang mengikuti hawa nafsunya, yang memperturutkan hawa nafsunya, neraka jahanam, tempat yang paling layak buatnya. Kita tahu bahwa setiap manusia di samping dibekali akal oleh Allah, ia juga dibekali oleh nafsu. Nafsulah yang menyeretnya ke lembah terendah. Nafsu pula yang mengangkat seseorang ke tempat yang tinggi. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Siapa
yang mengenal dengan baik dirinya, nafsunya, sungguh ia benar-benar mengenal Tuhannya. Setiap kita dituntut untuk mengenali nafsu kita sendiri dan seluk-beluknya. Dan kita tahu begitu bandelnya nafsu kita. Hingga di dalam salah satu keterangan, kekuatan nafsu itu melebihi kekuatan 60 setan. Nafsu, jika kita tidak mengenalinya, jika kita belum benar-benar mengenali nafsu kita sendiri, selama itu kita akan diperdaya oleh nafsu kita sendiri. Nafsu kita jika diibaratkan bayi yang masih menyusui kepada ibunya, jika ia tidak disapai, sampai kapanpun ia akan terus menyusu kepada ibunya. Nafsu kita harus kita sapai. Nafsu kita harus kita perangi sedemikian rupa agar efek buruk dari nafsu itu tidak terus berkelanjutan. Nafsu kita harus kita kendalikan agar tidak semakin liar. Dalam kaedah kaum sufi, orang yang nafsunya semakin hidup, hatinya semakin mati. Jika nafsu seseorang itu semakin besar, maka hatinya akan semakin mengecil. Dari sinilah kemudian Rasulullah SAW pada satu kesempatan seusai pulang dari perang, beliau bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar." Beliau menyampaikan kepada para sahabat yang kala itu sedikit lupa diri. Diingatkan oleh Rasulullah bahwasannya kita baru saja pulang dari perang kecil menuju perang besar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad akbar? Jihad akbar adalah jihadun nafsi, perang melawan nafsu sendiri. Saudara-saudaraku, dari sinilah masing-masing kita butuh bimbingan, butuh arahan. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa memerangi nafsu kita sendiri, mengenali dengan baik seluk-beluk nafsu kita sendiri, jika tidak ada orang yang membimbing kita. Kita amat butuh bimbingan, arahan, didikan dari orang-orang yang benar-benar telah mampu menguasai nafsunya, atau nafsunya telah mardiyah, nafsunya bahkan telah kamilah, jiwanya sudah jiwa yang diridhoi, bahkan jiwa yang sempurna. Merekalah ulama pewaris Nabi. Merekalah yang disebut di dalam surat Al-Kahfi waliyan mursyida. Para pemimpin yang membimbing umat, yang tugasnya
sebagaimana tugas Nabi dan Rasul, melanjutkan tugas dari Nabi kita Muhammad SAW di dalam membimbing umat. Siapapun tidak akan pernah mampu mengendalikan nafsunya, melakukan perang suci melawan nafsunya sendiri tanpa bimbingan Syekhun Murabbi. Oleh karena itu, wasiat Nabi terkait dengan nafsu ini, berikut hawanya, pengaruh nafsu, terlebih dahulu harus diselesaikan. Karena jika tidak, sampai kapanpun kita akan dikuasai oleh nafsu kita sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran disinyalir, jika kita tidak berusaha mengendalikan nafsu kita, tidak berusaha untuk memerangi nafsu kita, justru kita akan mempertuhankan nafsu kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini menunjukkan betapa pentingnya bagi setiap orang untuk memiliki seorang pembimbing yang membimbingnya menuju kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke tingkatan yang paling mampu ia raih. Nafsu kita menjauhkan kita dari Tuhan kita. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menunjukkan kita kepada seseorang yang menunjukkan kita untuk menuju mendekat kepadanya hingga sampai. Doa yang diajarkan oleh guru kita sebagai berikut. Allahumma ya dalilal mutahayyirin, dullani ala man yadulluni alaika. Wahai Zat yang menunjukkan orang-orang yang sedang bingung mencari, tunjukkanlah kami kepada orang yang menunjukkanku kepadamu. Semoga memberikan kesadaran kepada kita bahwa di dalam beragama tidak bisa tidak, di dalam rangka menyempurnakan keimanan dan keislaman kita, tidak bisa tidak, kita butuh waliyan mursyidah, kita butuh ulama warasatul anbiya, kita butuh orang-orang yang menunjukkan kita menuju mendekat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.